Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novandu Armanda. Saya ingin menjelaskan tentang komponen-komponen dalam operasi pelayaran. Adapun komponen utama yaitu ada owner cargo atau shipper. Shipper adalah eksportir atau pemilik barang yang memerlukan ruangan kapal untuk mengirimkan barang-barangnya kepada pembeli menghubungi salah satu perusahaan pelayaran via telepon, atau bisa juga dengan lisan maupun tertulis dengan perantara petugas canvasser dari perusahaan-perusahaan pelayaran yang selalu berkunjung mencari muatan pada shipper dan calon-calon shipper. Contoh dari owner cargo ini adalah PT Pos Indonesia, Lion Parcel, PT Jalur Nugraha Eka Kurir atau biasa disebut JNE, dan Ninja Express. Yang kedua, ship owner atau pemilik kapal. Pemilik kapal adalah pemilik kapal dagang yang terlibat dalam industri perkapalan. Dalam arti komersial, pemilik kapal adalah seorang yang melengkapi dan memanfaatkan kapal, biasanya untuk mengirimkan kargo dengan tarif tertentu, baik sebagai tarif per angkutan atau berdasarkan sewa. Contoh-contoh pemilik kapal yaitu PT Lautan Jaya Hasana, PT Konin Global Mandiri, Trio Bintang Samudra, Tenaga Baru Nusa Persada, dan lain-lain. Yang ketiga ada shipping agent atau agen pelayaran. Apabila suatu kapal berlabuh di suatu pelabuhan, maka kapal tersebut memerlukan pelayanan dan mempunyai berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, perusahaan pelayaran yang tidak mempunyai cabang di suatu pelabuhan akan menunjuk perusahaan pelayaran lain yang berada di pelabuhan tersebut sebagai agen. Contoh dari agen pelayaran tersendiri adalah PT Pelayaran Bahtera Adiguna, PT Jakarta Lloyd, PT ASDP Indonesia Ferry, PT Samudra Indonesia, dan lain sebagainya. Yang keempat ada konsigne atau penerima barang. Konsigne adalah penerima barang yang tertulis dalam dokumen perjalanan, biasanya di bill of lading, airway bill, maupun dokumen transportasi lainnya. Contohnya ada BMP Kargo dan PT Karya Cipta Logistik dan PT Meratus Line. Komponen penghubung. Yang pertama ada dermaga. Dermaga adalah tempat kapal ditambatkan di pelabuhan. Dermaga adalah juga tempat berlangsungnya kegiatan bongkar muat barang dan naik turunnya orang atau penumpang dan atau dari atas kapal. Contoh-contoh dermaga yaitu ada dermaga jeti, dermaga koi wall, dan dermaga dolphin. Yang kedua ada stevedoring. Kegiatan stevedoring adalah proses diturunkannya barang-barang muatan dari dek kapal menuju ke pinggir pelabuhan atau cat dengan menggunakan alat-alat berat bongkar muat, dan sebaliknya untuk barang ekspor dinaikkan dari tepi dermaga atau cat ke atas kapal. Contohnya, pekerjaan dalam memuat dan membongkar muatan di palkah kapal kemudian diikatkan dengan tali sling dan selanjutnya akan menggunakan kren kapal. Yang ketiga ada warehouse atau gudang. Warehouse dapat digambarkan sebagai bagian dalam suatu sistem logistik dalam perusahaan yang berfungsi untuk menyimpan produk dan menyediakan informasi mengenai status serta kondisi material ataupun persediaan yang disimpan di gudang, sehingga informasi tersebut selalu up to date dan mudah diakses oleh siapapun yang berkepentingan. Contohnya yaitu ada Happy Fresh, PT Komindo, dan ID Comrance. Ekspedisi muatan kapal laut atau EMKL. EMKL adalah singkatan dari ekspedisi muatan kapal laut, di mana di dalamnya terdapat perusahaan-perusahaan jasa ekspedisi yang rata-rata memiliki banyak pengalaman di bidang logistik. Poin penting dalam pembahasan ini adalah alasan mengapa EMKL mendapat respon luar biasa, terutama distributor atau perusahaan yang sering mendistribusikan barang ke tempat lain menggunakan jalur laut. Contohnya yaitu ada PT Sintra Cargo Service, EMKL Labahari, dan EMKL Omega Putra Mandiri. Like rates adalah usaha jasa dalam bidang angkutan barang yang mengangkut muatan dari darat ke kapal-kapal yang berlabuh atau sebaliknya dari kapal ke darat. Ada forwarder. Freight forwarder adalah perusahaan suatu jasa yang bergerak dalam bidang keagenan yang mengurusi pengiriman dan juga penerimaan barang ekspor dan impor secara menyeluruh dan lengkap. Jadi bukan sekedar shipping agent saja, sehingga jasa pengiriman yang ditawarkan oleh perusahaan freight forwarder ini jauh lebih lengkap dan lebih bervariasi. Pengiriman barang tersebut dapat dilakukan lewat jalur transportasi darat dan laut maupun udara tanpa perlu harus memiliki sendiri armada atau sarana dan prasarana transportasinya oleh perusahaan freight forwardernya. Sekian, terima kasih.
Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.